warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Kenapa sih? Jadi apa ya? Di sini kan pernah bilang wanita itu nggak mencari solusi tapi hanya ingin didengarkan. Waduh, ini ngapa ini? Ya. Iki ruwet iki, wong wedok ruwet iki apa? Ngapa weh? Coba Mbak randang sacet-sacet. Masalahnya. Mbak jangan pakai handfree Mbak, jangan pakai handfree. Soalnya suaranya akan meresek. Ojo pakai bluetooth. Ya biar terus lanjut. Ya enggak, ini cuma tanya ya, maksudnya ya pribadi kan karena Miss Yudi sama aku kan umurnya banyak pengalamannya Miss Yudi. Ini Kowe ngomong aku tuwek ngono ta? Kowe ngomong aku tuwek no. Coba Mbak rambutmu enggak cakar lho. ya pokoknya Miss ini kakak kelasku dikit lah. Iya wes terserah ngomong no. Ndang ngomong. Minta tips dong Miss cara menghadapi suami yang egois ini apa sih? Gua ndek joglangan diuruk mari. Kesowen. Lah pertanyaan saya, kowe mau ditombokno apa atemu rumah? Kalau saya jujur ya Miss kayaknya ini diambang perpisahan gitu loh, karena apa ya, gimana ya untuk menjelasinya ya, Karena gini sebentar. iya Karena ada dua hal. Saat kamu minta saran atau solusi itu ada dua. Sebenarnya kamu itu mau bertahan atau kamu mau pergi. Kalau kamu mau bertahan itu banyak alasan untuk kamu mempertahankan semua. Tetapi jika kamu ingin pergi, satu alasan aja nggak butuh. Pertanyaan saya, kamu mau bertahan atau tidak? langsung to the point ya Miss ya, Loh iya langsung sacet drajrut. karena saya udah nggak kuat sama sikapnya, jadi saya pengen waras, saya ya udah pengennya pisah gitu. Oke, posisimu ada di mana? Saya di Taiwan. Oke, anakmu berapa? Anak saya 2. Ini bukan nggak ada garangan ya Miss, jangan pikiran yang enggak ini masalah. Aku lorong mikir kalau usah dibelo, aku tanya. Kowe malah mikirin ngono, aku yang ngepot malah. Enggak, makanya soalnya kan aku setiap hari lihat Miss Yuni nanti ngomongnya aku Sebentar, gini loh. Sebentar. Oke, punya anak 2. Dan kamu saat ada di luar negeri mengatakan bahwa suamimu egois. Benar? Iya. Oke. Itu masalahnya mulai dari Indo, dan saya itu ke Taiwan itu ada 2 tujuan sebenarnya Miss. Yang pertama untuk nyukupi tanggungan-tanggungan, yang kedua saya ingin menghindari sifat wataknya suami, karena saya merasa selama di Indo bareng sama dia tuh ya amit-amit baik, saya tuh hampir depresi ngadepi sikapnya dia. Oke. Nah sebenarnya kalau saya secara pribadi, saya tidak menganjurkan saat kalian di luar negeri itu cerai. Karena yang akan jadi korban itu anak. Dan ingat satu lagi, posisimu kan nggak pulang Indonesia, kenapa harus pisah sama dia? Oh dine apes nggak ada dalam kalender. Terus om mati, jenazahmu digolendi. Aku dibilangin dari Kita berbicara fakta loh ya, Makanya jangan punya pikiran jelek dan jangan begitu mudah mengatakan bahwa saya ingin cerai. Karena saya itu nggak setuju dengan sebuah perceraian. Karena laki-laki yang keras itu bisa berubah. Tetapi seseorang perempuan yang sama-sama keras, laki-laki yang sama keras itu benturannya ke anak. Dampaknya itu ke anak. Nah, gini ya Miss, ini menurut pandangannya sampean ini gini. Ini nggak tahu ya pikirannya sampean, menurut sampean itu nggak baik apa gimana. Soalnya yang saya rasain itu dia tuh apa-apa senjatanya anak. Sedangkan kalau misal kan apa ya, kayak dia tuh nggak merasa, ibaratnya gini, nafkah itu kan yang mencarikan suami ya Miss. Ibaratnya saya kesini juga karena kepepet, karena ada tanggungan, dia di rumah ada tanggungan, jadi mau nggak mau ya saya harus lari ke luar negeri lagi untuk nyukupi itu semua. Ya paling nggak ada rasa terima kasih gitu. Soalnya gini, setiap saya berusaha untuk kirim jatah buat anak saya, itu bagi dia tuh kurang Miss, nggak ada rasa terima kasih. Ngerti nggak Miss? Maksudnya gini loh, saya bukan gila hormat terima kasih apa nggak, paling nggak kan kalau kita memberikan
kalau ada misalnya gini sama kayak maksudnya ngasih sesuatu terus paling kan yang dikasih itu kan tahu diri terus suun apa gimana gitu loh, itu nggak ada sama sekali. Jadi kayak ngerasa koyo gimana Miss? Berarti konten Miss Yuni kan bener, jangan cuma tanya kapan gajian aja, tanyakan kabar juga, bener gak sih? Nah, karena itu sebagai perempuan kan saya bilang, jaga dirimu baik-baik, rawat dirimu baik-baik. Yang penting kamu jangan punya pikiran untuk bercerai tanpa alasan. Satu, karena anakmu. Kamu pergi mengangkat harkat dan martabat anakmu. Bukan pergi ke luar negeri ingin menyatakan keegoisanmu, ke dirimu sendiri, ke suamimu, meninggalkan semuanya. Tapi ingat, Apas nggak ada dalam kalender. Tujuan awalmu adalah mengangkat harkat dan martabat keluargamu. Sekarang yang perlu dijaga itu bukan dia, tapi mentalmu. Bukan berarti dengan cerai mentalmu baik-baik saja. Enggak, saya nggak setuju. Enggak. Maka itu percantik dirimu, perglowing emas-masamu, perbanyak emas-masanmu. Jadi kamu ada harga dirinya. Jadi harga diri itu bukan jadi janda. Harga diri itu bukan jadi janda. Enggak, saya nggak setuju. Iya. Percantik dirimu. Iya. Terus saya mau tanya ya Miss, kalau misalkan ini menurut pandangan Miss itu salah. Terus? Gimana? Jujur saya nggak percaya untuk masalah keuangan saya kirim ke suami, karena sudah berulang kali saya kirim tapi kayak nggak ada rasa tanggung jawabnya. Misalnya ini uang saya kirim buat ini ya buat ini, tapi akhirnya nggak dipakai buat tujuan yang saya maksud gitu loh. Maksudnya setiap kirim itu uangnya tuh cenderungannya kemana? Ya kan tadi saya bilang, kamu yang kontrol. Kalau kamu udah nggak percaya sama dia, kasih secukupnya saja. Nah, masalahnya Miss, semenjak kejadian itu jadi kan saya nggak percaya sepenuhnya sama suami. Akhirnya apa? Saya lebih percaya sama adik saya, kirim uang ke adik saya. Alhamdulillah saya lebih percaya, adik saya itu lebih percaya. Akhirnya adik saya setiap saya titipin uang untuk ini, dia amanah. Sementara suami saya nggak terima, katanya kalau kamu lebih percaya adik kamu, ya udah kamu mendingan sama adik kamu aja, nggak usah peduliin aku. Setiap saya kirim ke dia, dia nggak bisa amanah. Tapi setiap saya juga kirim jatah, dia nggak ada terima kasih. Akhirnya kayak serba salah gitu loh, Miss. Oke, sebentar. Mempercayakan uang pada orang lain, hati-hati kamu kecewa dan depresi, akhirnya pulang gendeng. Uang itu pegang sendiri. Kan Miss Yuni ngomong, uang pegang sendiri. Uang pegang sendiri. Apalagi kamu pegang sama adikmu. Saya pernah nganterin jenazah loh Mbak, keluarganya ditolak padahal uangnya dikirimkan ke adiknya setiap bulan. Maksudnya kirim ke adikku itu bukan semuanya Miss. Jadi aku setiap kebutuhan itu kirim ke adikku itu ini buat. Karena gini loh Mbak, laki-laki itu nggak punya harga diri saat dia harus meminta uang ke keluarga perempuan. Itu saya paham banget. Karena itu yo diwongne no bojomu yo ojo gak ngajeni ngono, nggak boleh. Jeleknya suamimu itu jeleknya kamu juga. Nggak boleh. Kowe gak ngajeni wong lanang lek ngono kuwi, Mbak. Karena saat kamu tidak menghargai laki-laki juga nggak akan menghargaimu. Berarti kan kamu sama-sama egois, mentang-mentang punya uang, nggak ngewongne wong. Nah, itu dia kata-katanya dia itu. Saya Iya. Mentang-mentang udah keluar negeri. Iya. Tapi kan posisinya dia nggak bisa amanah gitu loh Miss. Iya, karena itu dikasih seperlunya aja. Mbak, namanya uang itu nggak ada amanah. Sepenting gak kayak ngelonte, tompak-tompakan di embong. Yes, dek kayak ngopi. Kenapa? Tujuanku. Ya kalau kamu hidupnya penuh sangat seperti itu, ya jangan hidup Mbak. Ya kamu harus percaya. Saya bisa bilang, kamu tidak percaya sama suamimu, sebenarnya kamu juga tidak bisa dipercaya. Karena suami saya sudah bilang, saat kamu berpikir orang lain melakukan, sebenarnya kamu sendiri tuh ada tanda-tanda melakukan. Kok gitu toh Miss? Aku enggak, ya Allah. Itu hukum, enggak sekarang Mbak. Karena hukum alam itu kayak gitu. Kamu mikirin orang lain selingkuh, akhirnya kamu apa? Dia aja mungkin selingkuh, akhirnya kamu yang selingkuh duluan. Padahal pasanganmu belum tentu selingkuh. Buah dari pikiranmu. Iya sih, soalnya gini Miss, kenapa saya punya pikiran seperti itu? Sebenarnya kalau mau diceritain centering juga itu kan nggak baik, ibaratnya itu kan masalah rumah tangga saya ya. Cuma intinya gini, ada track recordnya dulu. Suami saya tuh
apa ya, punya masa lalu yang gimana ya, yang bikin saya jadi nggak percaya gitu loh, Miss. Ya itu bagus. Itu bagus, menurutku bagus. Kenapa? Iya. Iblis itu akan memakai seperti itu. Iblis itu bekerja dengan cara apa sih? Tidak memberikan kepercayaan orang yang pernah melakukan kesalahan. Iblis itu bekerja bisikin orang lain, itu dah Yuni toh, alah Yuni ku mantane onte mosok alah mari ditompaki wong ping 1 saya kejaran, enggak, Yuni itu tobat, ora, Yuni ku jahat. Nah itu yang saya bilang, kita sama-sama pendosa, jangan sok suci, cuman cara kita beda. Udah, Iya. kamu yakin 100% pure hatimu? Berani kamu ngomong jujur Berani ngomong gimana, Miss? bahwa semua yang dalam hidupmu dari kecil sampai besar kamu tidak pernah dosa? Saya berdosa juga, Miss. Makanya orang itu jangan menghakimi, jangan jadi hakim, jangan jadi jaksa. Kita sama-sama pendosa, cuma caranya beda. Leres apa mboten? Nggih, leres. Makanya jangan menghakimi bojomu kena punya masa lalu seperti itu terus kurang lebih dia akan seperti itu. Ya enggak juga. Ada loh orang itu bukan pendosa. Dia itu tidak pernah nakal. Orang itu tidak pernah nakal, tidak pernah dablek. Sekali keluar bejat langsung ge tompak-tompakan wong akeh. Ada orang yang awalnya itu bejat rusak, tetapi saat dia keluar di medan perang, dia keluar di perjuangan, dia tidak melakukan apapun, tetapi orang-orang di sekitar dia tidak percaya. Ngerti? Iya. Jangan menghakimi sama-sama pendosa. Cuman masalahnya hampir 2 bulan ini saya nggak dengar suara anak saya. Aduh, malah nangis lagi orang. Saya diblokir, Miss. Ya itulah korbannya jadi anak kan. Karena gini loh, drama orang dewasa itu akan berdampak negatif pada anak. Saya itu banyak sekali melihat pertengkaran suami istri, pertengkaran majikan dengan pembantunya, ujung-ujungnya pisah. Itu berita duka yang saya dengar. Ujung-ujungnya penyakitan masuk rumah sakit. Makanya kalau kalian kerja baik-baik, banyakin syukur, banyakin doa, ojo mikir ato-ato, jaga kesehatan, jaga kewarasan, itu penting. Jaga kewarasan, ojo mikir kebanteran. Momoro utakmu ya kelebon banyu, utakmu momoro sembret sedih lu. Artinya satu, jaga hati. Tujuanmu keluar negeri itu mengangkat harkat dan martabat anakmu. Lah sekarang bojomu nesu, ya trewek kira ngajeni wong lanang. Kok pingin dihargai laki-laki, oh kamu tidak menghargai laki-laki. Bener gak sih? Masalahnya gini loh, saya begitu juga karena dia gitu. Iya, berarti kan balas dendam. Ya udah, kalau kalian hidup penuh dengan balas dendam, ya akhiri aja. Ya korbankan anakmu atas keegoisanmu, atas kesombonganmu. Ya udah pegatan ae. Bene we golek duit gawe dhewe, anakmu sok ben rusak. Dadi sing tukang ngel-ngel apa sok ben anakmu sing dadi tukang ngapusi ndek Kamboja ya wis ikhlas wong babonane mbek bapakane sama-sama egois. Wis ajur-ajuran. Wis dirusak kono kabeh. Kalau mboke gak gelem ngalah, bapake gak gelem ngalah ya wis rusak-rusakan ae. Terus marang gedine anake dadi maling. Bangga kalian. Bapake sombong, ibuke sombong. Gak mau saling ngalah. Ya korbannya anake. Losdol. Masalahnya di Indo itu banyak trauma yang saya alami gitu loh, Miss. Alah mbak sampean ini trauma ini bukan saya pingin menyepelekan ya mbak ya. Gini loh, kue fokus mbak traumamu, fokus golek duit. Wes toh, banyak orang kalau sudah kerja banyak uang itu jalan-jalan menghilangkan stres. Dulu dia gak kerja stres, giliran punya uang stres. Terus kapan kalian gak stres? Benar gak sih? Waktu kamu miskin kamu stres karena gak punya uang. Sekarang kamu punya uang di luar negeri, sekarang stres lagi, depresi lagi. Yes, intinya saya ngasih solusi gak ada gunanya karena kamu akan mempertahankan bahwa kamu tidak salah. Apa yang kamu lakukan itu benar. Yang salah itu suami saya. Karena saya tahu suamimu salah.
Poinnya saya tahu suamimu salah, kamu paling benar. Tetapi benar belum tentu bijak. Karena bijak itu yang merasakan anakmu. Ngerti? Terus kalau nggak bisa ngumpulin anak itu gimana, Miss? Lihat di channel dikit dong awakmu yang kayak duit nih bojomu, awakmu juga ngajeni bojomu. Ya sabar dulu. Kirim lewat, enggak, saya tetap jatah anak saya lewat transferan adik saya. Lah yo kuwi mau kan gak ngajeni ku mau to, Mbak. Sampeyan paham gak sih? Soalnya tidak ada rasa kayak ngajeni terima kasih apa gimana. Ya itulah egoisnya orang-orang kalau sudah keluar negeri. Kadang-kadang kita harus menurunkan egois kita untuk melihat anak kita. Perempuan itu paling capek, Mbak. Tapi kalau kita keras juga, yang jadi korban anak. Yang jadi korban anak. Kamu egois, dia egois. Yang jadi korban anak. Kalian enak-enak aja, kalian bisa ganti suami. Suamimu bisa ganti istri, tapi anakmu lah korbannya. Ya paling enggak, saya pingin kalau misalkan masih baik ya ditanyain kabarnya masih sehat apa, maksudnya sehat apa enggak, udah makan apa belum. Setiap kali telepon yang ditanyain kirimnya kapan, itu kayak aduh sakit banget gitu loh. Ya karena itu harus kamu yang ngontrol. Kamu nggak boleh dikontrol oleh dia. Kan tadi saya bilang, kamu yang jatah dia secara langsung. Dia nggak nurut ya dijarni toh. Tapi bukan berarti gak ngajeni dhek terus duitnya dikekno adikmu. Terus yang ngekei adikmu. Ya wong lanang rene ajine, Mbak. Sampai saya tuh berusaha buat ngilangin pikiran saya tuh, jadi kayak nyari part-time. Pulang kerja tuh ada yang nawarin karyawan saya untuk bersih-bersih, udah saya bersih-bersih biar apa pikiran saya tuh nggak fokus ke anak saya gitu loh. Saya kangen banget sama anak saya, udah hampir 2 bulan saya nggak lihat wajahnya. Ya Allah. Sebenarnya itu bagi saya gini loh, Mbak, anak rantau, apapun yang terjadi itu jangan jadikan alasan. Nggak boleh. Dan itu yang akan melemahkan imunmu. Lek kamu nggak percaya, sebentar lagi loh ono kanker, ono tumor, ono sindapen, ono kucuran di dalam tubuhmu. Karena kamu biarkan stres itu, akhirnya kanker-kanker itu aktif semua, tumor-tumor itu aktif semua. Jangan stres. Jaga kewarasanmu, buat happy aja. Kerja stres, gendeng, piye to konsepmu ini? Kan cari kebahagiaan sendiri kan bisa toh. Kenapa? Iya, ya karena saya tuh apa ya namanya nggak tahu kabar anak, jadi pengen. Enggak, bagi saya itu bukan alasan. Itu bukan alasan bagi saya. Seorang ibu yang merantau, dia akan bertahan dengan segala kondisinya. Sakit memang, Iya. tapi dia tidak akan izinkan dirinya untuk stres. Alah, kuwi duitmu didalen ndek Yorpe nabung Mas lek leren. Suatu saat kamu pulang, dia kan anakmu pasti cari kamu karena kamu punya uang. Iya kan? Iya. Masih inget iku artis Indonesia sing nikah itu. Dipisahkan sama anaknya itu. Maya Estasi dipisahkan sama anaknya, dia nangis-nangis. Nyatanya besar nyari ibunya. Gak usah drama, hidup ini gak usah drama, Mbak. Anakmu pun akan meninggalkanmu. Jaga dirimu. Nggak usah drama, karena semakin kamu drama, suamimu semakin drama. Kamu yang jadi sengsara. Saya ingatkan sebagai perempuan, kita itu punya kanker aktif, punya tumor aktif. Kue stres, kue gendeng nak, kue dewe sing loro. Berangkat harum mulai almarhum. Ora usah gendengi. Los, percantik diri, simpan uangmu ndek Yorpe, mulai cekelan emas. Kudu Mas Solikin, bukan Mas Tarno, bukan Mas Yudi. Mas Antam, Mas teko Yorpe. Iya, Miss. Cuma cerita kayak gini biar plong. Makanya hati-hati, Miss Yuni ngomong, mesennya Miss Yuni, cari emas sebanyak-banyaknya. Cari dan pegangan emas. Karena kalau
kalau Mas Solikin dipegang kadang-kadang bangun, kadang-kadang tidur. Tapi lek Mas asli itu selalu bangun. Ngerti? Iya. Jangan izinkan kamu stres. Kamu kira saya nggak stres, Mbak? Kamu kira saya nggak gendeng juga? Aku di depan anak-anak saya tuh sehat, sembuh, sejahtera, duwe oke. Nyawane double disantet ora kene. Yo sakjane anakku ngalih ya, aku lemes Gusti Pangeran, kuatna aku Gusti. Nyuwun ngapunten Gusti. Mugi-mugi kiat Gusti. Bener nggak? Iya kan. Iya, saya tuh mikirnya kalau lagi sedih banget kita mikirnya kan di luar sana masih ada yang lebih menderita dari saya gitu. Jadi kadang ya udah saya harus bersyukur sama apa yang udah saya dapat. Ekspektasimu terlalu tinggi, Mbak. Ekspektasimu terlalu tinggi. Dan nanti jatuhnya orang yang tidak pernah bekerja dan tidak memiliki uang, keinginannya tinggi. Akhirnya anak sudah di dokter-dokteran bareng. Gue kan ngarepno dadi dokter gak dadi, akhirnya ngadopsi anak umur 29 tahun. Kan itu semua dari bawah pikiran sing edan to. Nah awakmu dijarjane engko malah ngono pisan. Iya ora? Iya. Ya pokoknya tahu bilang mendalik baiknya yang baik-baik semua. Betul, doa yang baik. Miss Yuni sedih banget saat saya terima orang sakit mulang Indonesia, dipulangkan ke kampung halaman, semua nolak. Uangmu itu disimpan dewe. Saya pertanyaan saya, kamu di rekeningmu ada uang berapa? Yakin? Nggak usah nipu, kalau kamu ada bilang ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Miss Yuni ada cara-caranya sendiri. Kalau untuk saat ini nggak ada, saya cuma beli emas aja yang saya pakai. Karena kan saya ini ke Taiwan udah yang keempat kali ini. Terus ini proses baru lagi gitu loh, guys. Kalau simpanan belum ada, tapi kalau simpanan kalau berupa yang bisa dibilang emas itu ada, saya beli di sini. Pirang kintal? Belum ada pirang kintal. Ayo, makanya Miss Yuni bilang, ora usah heboh-heboh, yang penting kamu itu sekarang membahagiakan dirimu. Ngerti? Oke. Wis ora sakit drama, hidup ini sudah cukup mumet. Bener gak sih? Iya. Hidup ini udah sudah susah, urip iki wis susah, aja tiga drama. Panas sisan di luar sana wis. Anak gak iso ditemoni ya wis ben, sementing ono mas batangan. Iya para? Iya. Di luar negeri wae engko penyakitan rene sing ngrumat malah bobrok utekmu engko. Naudzubillah min dzalik. Iya. Emang kita tahu nih apes kita? Nggak tahu sayang. Nggak tahu. Iya. Tadi sebenarnya aku tuh cerita sama Miss Yuli udah gak pengen nangis, pengen biasa aja gitu, pengen sok kuat. Tapi ya kalau ngomongin anak-anak ya ngelumper unai. Jadi tahu ya. Jadi menghindari semuanya itu. Ya kalau menurut Miss Yuli aja, masih aku kan cuma minta. Sebentar ya Mbak ya, sebentar temanku telepon. Kenapa? Hah? Piye? Ora aku ndek Satin, ndek Taiwan ya. Sopo sing ngomong aku ndek Taipo? Oh kok iso Tai lho ya, Taipo, aku Taiwan ya. Ada kan, Hoa. Taipo. Apa ate ngejeng makan aku ta? Oh. Oke. Iki sak keluarga iki tak borong kabeh sak mamahku ya. Oke, Taiwan. Oh, bukan Taiwan, hingkinge. Awakmu medhot ndek hingkinge. Hinking. Teko mongko pindah ndek ke Kuntong, Kaluntong. Di endi? Aja ya. Song yu kok le mongko ndek Diamond Hill. Song yu kok le. Diamond Hill pindah mrene di Hingking. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Paham gak, Mbak? Iya. Wes tujuannya sekarang golek duitmu akeh, anakmu sing golek awakmu.
Iya, Miss. Makasih. Oke, pokoknya I love you ya. Iya, makasih. Ya love you. Iki kalungku iki gak ceblok rek. Iki kalungku melunur ke nganu. Soalnya kemarin tanggal 1 Suro, ini biasanya memang semua perhiasan saya pakai. Sendiko Simbah perhiasannya harus dipakai. Jadi saya pakai persembahan perkalungan. Jadi itu memang biasanya setelah Suro itu tak lepas lagi. Jadi wes brondol meneh. Wes gak nyekel sembarang-barang meneh itu nggak tahu ya kalian boleh percaya atau enggak ya. Jadi di kebetulan kemarin saya pakai